Seiring berkembangnya zaman, apalagi di zaman modern ini, agama memiliki tantangan yang luar biasa. Salah satunya adalah tantangan dari orang-orang yang mengaku logis atau orang-orang yang mengaku rasional, sehingga apa yang ada di dalam agama tidak masuk ke rasio mereka atau ke logika mereka, karena banyak konten-konten agama yang tidak sesuai dengan logika. Lantas bagaimana agama menanggapi hal ini? Mari kita simak videonya. Syekh Ahmad At-Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar, pemimpin tertinggi Al-Azhar, dalam kitabnya Al-Janib An-Naqdi fi Falsafati Abil Barokat Al-Baghdadi menyatakan bahwasanya filsafat dan agama tidak bisa didamaikan. Kenapa? Karena kedua disiplin ini memiliki karakteristik yang berbeda. Filsafat dimensinya adalah dimensi rasio. Apapun yang tidak masuk akal atau tidak masuk ke dalam rasio seseorang, maka akan ditolak. Tidak ada yang namanya kepercayaan, tidak ada yang namanya dogma. Oleh karenanya, agama yang berisi dogma-dogma ditolak oleh sebagian besar filsafat. Sementara itu, agama berbicara dengan manusia dari berbagai dimensi. Kita tahu bahwa manusia itu tidak hanya dibekali fakultas rasional saja, tapi manusia juga punya perasaan, afeksi, dan juga lebih-lebih adalah intuisi. Dan ini yang paling digunakan oleh agama. Lantas bagaimana jika kita menghadapi seseorang yang sekarang mengaku rasional, atau dia mengaku bisa berpikir logis, kemudian menyatakan bahwasanya dia tidak mau beragama karena agama konten-kontennya tidak masuk akal bagi mereka. Nah, di sini kita menghadapi tentang bahwasanya orang-orang yang menganggap seperti itu adalah orang-orang yang merasa akalnya tercerahkan. Akal yang tercerahkan ini berhubungan dengan sejarah, di mana orang-orang Eropa modern mengaku sudah bisa menjelaskan dunia melalui ilmu pengetahuan mereka. Apa yang diungkapkan oleh agama bagi mereka tidak penting lagi, karena semua hal bisa dibuktikan melalui pembuktian ilmiah dan juga pembuktian rasional. Dengan demikian agama tersingkirkan. Apalagi jika logika dalam agama itu bagi sebagian ahli logika tidak masuk akal. Baik, kita akan merunut jawaban ini dari sejarah logika. Pertama, kita tahu bahwa logika yang pertama kali dirumuskan adalah logika formal dari seorang Aristoteles. Sangat lama sekali logika Aristoteles ini menguasai bentuk-bentuk logika dalam sejarah umat manusia hingga abad pertengahan, atau paling tidak sampai abad pertengahan. Muncullah era Renaissance, pencerahan di Eropa, sehingga orang-orang Eropa ini semakin mempertimbangkan logika Aristoteles. Kemudian muncullah logika transendental dari seorang bernama Immanuel Kant. Logika ini atau logika transendental ini kenapa kok berbeda dari Aristoteles? Karena Immanuel Kant memiliki kategori yang berbeda. Kita tahu bahwasanya Aristoteles memiliki kategori yang berjumlah 10, yaitu berupa substansi, aksidensi, aksi, pasivitas, dan lain seterusnya. Kemudian Immanuel Kant muncul dengan 12 kategori sebagaimana yang tertuang dalam The Critique of Pure Reason. Logika Immanuel Kant ini kemudian hari dinamakan sebagai logika transendental. Dua filsuf ini dalam logikanya masih menggunakan logika, katakanlah logika formal, yaitu logika yang berurusan dengan bentuk-bentuk pemikiran. Kemudian revolusi terbesarnya adalah datang dari seorang Hegel, seorang filsuf Jerman. Ia menyatakan bahwasanya seharusnya logika itu adalah logika dunia itu sendiri, bukan logika pikiran. Maka Hegel tidak mengubah kategori-kategori yang diungkapkan oleh Aristoteles, melainkan menafsirkannya secara berbeda. Dia tetap memegang 10 kategori Aristoteles, akan tetapi dengan penafsiran-penafsiran yang belakangan dinamakan dengan logika dialektis. Misalnya, kursi ini bisa diketahui identitasnya karena ada sesuatu yang bukan kursi. Jadi
identitas kursi yang diketahui tidak lain adalah diketahui melalui negasinya, yaitu bukan kursi. Inilah yang dinamakan dialektika. Kemudian logika Hegel ini sempurna melalui bukunya Phenomenology of Spirit, bahwasanya dunia ini adalah roh itu sendiri. Dari kecenderungan idealis Hegel ini muncul filsuf-filsuf yang tidak setuju dengan filsafat yang terlalu mengawang-awang ala Hegelian. Maka di Copenhagen muncullah seorang Søren Kierkegaard atau bapak eksistensialis, yaitu filsafat yang berpijak pada eksistensi manusia itu sendiri, karena dari kemunculannya filsafat sesungguhnya adalah membicarakan tentang manusia, bukan mengawang-awang sampai kemana. Aliran eksistensialis ini kemudian muncul di mana-mana. Kita tahu contoh dari tokoh-tokohnya sangat banyak, sampai akhirnya memuncak pada seorang bernama Martin Heidegger di Jerman dan juga Jean-Paul Sartre di Prancis. Ini filsuf-filsuf yang ada di barat. Kita jarang tahu ada juga filsuf eksistensialis lain di luar barat. Kalau kita mau mengkaji lebih filsafat timur, sebenarnya di Mesir itu ada seorang filsuf yang bernama Abdurrahman Badawi.